Kasus kematian Brigadir Yosua nyatanya memakan waktu yang tak sebentar. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel Vera TV. Lebih dari 1 bulan berlalu, otak di balik pembunuhan Brigadir Yosua yang dilakukan Baradae akhirnya terbongkar. Bukan atas inisiasi sendiri, Baradae menembak mati Brigadir Y atas perintah atasan Ferdi Sambo. Tak sendirian, Ferdi Sambo diduga merencanakan pembunuhan tersebut dengan 3 sosok terdekatnya. 3 sosok itu adalah sang istri Putri Chandrawati, sopirnya yakni Kuan Ma'ruf, dan ajudan yang lain yaitu Bribka RR. Keempat sosok di balik kematian Brigadir Yosua itu pun sudah jadi tersangka dan diancam hukuman mati. Terbongkarnya siapa dalang hingga motif dilakukannya pembunuhan berencana kepada Brigadir Yosua itu dinyatakan tak lepas dari peran sosok penting. Hal tersebut turut disorot seorang profesor terkemuka tanah air. Guru besar Universitas Indonesia sekaligus pengajar gender dan hukum itu punya analisis lain terkait kasus meninggalnya Brigadir Yosua, yakni peran satu sosok penting yang membongkar tabir di balik teka-teki tewasnya Brigadir Yosua. Seperti diketahui di awal kasus, Brigadir Yosua sempat diisukan meninggal dunia sebab melakoni aksi baku tembak dengan Baradae. Parahnya kala itu, Brigadir Yosua sampai disangkakan tudingan melakukan pelecehan kepada istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Akibat hal itu, Brigadir Yosua yang sudah meregang nyawa pun dimakamkan ala kadarnya tanpa upacara pemakaman atau penghormatan terakhir dari institusi Polri. Di momen sedih itu, ada sosok penting yang menjadi pemantik terbongkarnya kasus meninggalnya Brigadir Yosua. Sosok tersebut adalah Rosti Simanjuntak, ibu kandung almarhum Brigadir Yosua. Saya punya perspektif antropologis ingin mengucapkan dia, ibunda Brigadir Yosua, sebenarnya sedang menyuarakan budayanya. Perempuan mengonstruksi perempuan Batak. Seperti apa hubungannya dengan anak, kata Profesor Sulistyowati Irianto. Diakui Profesor Sulistyowati Irianto, kasus tewasnya Brigadir Yosua bisa terbongkar sebab sejak awal Rosti Simanjuntak selalu bersuara keadilan untuk anaknya. Walaupun jarang tampil di televisi, Rosti Simanjuntak di awal-awal kasus anaknya menyuarakan kesedihannya atas meninggalnya Brigadir Yosua yang tak wajar. Padahal waktu itu, belum banyak media yang berani memberitakan tewasnya seorang polisi akibat baku tembak dengan sesama polisi. Ketika kasus ini terjadi, beberapa hari sesudahnya, media tidak berani memberitakan. Berawal dari momen Rosti Simanjuntak meraung-raung seraya menangisi Brigadir Yosua, tabir meninggalnya almarhum pun tersingkap. Publik mulai menyimpan atensi atas kasus tewasnya Brigadir Yosua. Hal itu ikut digencarkan oleh bibi Brigadir Yosua yang juga adik-adik Rosti Simanjuntak, terus membagikan kabar terkait kasus meninggalnya Brigadir Yosua. Andai saja saat itu Rosti Simanjuntak tak menyuarakan hal tersebut, bisa jadi kasus tewasnya Brigadir Yosua tak pernah terbongkar. Ibu Rosti itu bukanlah dalam posisi menggerakkan suatu kegiatan agar dia didengarkan, tapi begitu media memberitakan bagaimana dia bertalu-talu meneriakan keadilan untuk anaknya, langsung keluarganya aktif mendukung, lalu masyarakat. Bisa dibayangkan bila ibu itu diam saja menerima ikhlas, kata Profesor Sulistyowati Irianto. Selain karena ibunda Brigadir Yosua, tewasnya ajudan Ferdi Sambo itu juga bisa terbongkar menurut Profesor Sulistyowati Irianto adalah karena budaya. Kejanggalan terkait jenazah Brigadir Yosua yang kabarnya meninggal karena baku tembak itu pertama kali terbongkar waktu keluarga hendak menyelenggarakan upacara kematian sesuai adat. Di momen itulah keluarga baru menyadari ada yang tidak beres di balik meninggalnya Brigadir Yosua. Sampai akhirnya jenazah Brigadir Yosua diotopsi sebanyak 2 kali. Oleh karena kebetulan Yosua orang Batak dan keluarga Huta Barat pula,
Orang Batak harus dibuka jenazahnya karena harus diulosi, harus diadati, memang digunakan untuk menutup wajah jenazah. Jadi upacara itu enggak bisa di-skip, harus perempuan menyuarakan budayanya, kata Profesor Sulistiowati Irianto.